Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Perkenalkan, nama saya Pandey Gede Brahmandika SPD MPD yang merupakan dosen pendidikan bahasa Bali. Mata kuliah ini ditujukan kepada mahasiswa prodi pendidikan bahasa Bali semester 6 dengan pertemuan kedua dengan kode mata kuliah PBB 1K26 dengan bobot 3 SKS dengan pertemuan 16 kali pertemuan tatap muka, 14 kali materi dan 2 kali untuk pertemuan UTS dan UAS. Nah, adapun materi kuliah yang saya bahas pada pertemuan ini, pertama itu tentang sejarah aksara Bali dan subbagian dari aksara Bali. Kemudian yang kedua ada pengenalan aksara Bali dan fonemik, penerapan kalimat deskriptif beraksara Bali, menulis cerita pendek beraksara Bali, dan keterampilan menulis puisi beraksara Bali. Nah, pada akhir perkuliahan, mahasiswa akan dibekali dengan teknik dalam menulis buku aksara Bali dan menerbitkan menjadi sebuah buku ber-ISBN HKI yang berguna dalam perkembangan kemampuan mahasiswa. Nah, adapun CPL perkuliahan ini, yang pertama itu adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi aksara Bali dan fonemiknya. Kemudian yang kedua ada mahasiswa mampu menggunakan kalimat deskriptif dalam bahasa Bali. CPL yang ketiga, mahasiswa mampu menulis cerita pendek dalam bahasa Bali. CPL yang keempat itu ada mahasiswa mampu mengekspresikan diri dalam tulisan bahasa Bali. Kemudian yang terakhir adalah mahasiswa mampu menulis puisi dalam bahasa Bali. Selain CPL, juga ada yang namanya CPMK. Pertama saya menggunakan adalah mahasiswa mampu mengenal dan menyebutkan aksara Bali beserta fonemiknya. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menyusun kalimat deskriptif untuk menggambarkan objek tertentu. Kemudian CPMK yang terakhir adalah mahasiswa mampu membuat kerangka cerita pendek dan menulisnya secara runtut. Adapun 3 komponen pembelajaran yang saya gunakan, itu pertama ada namanya target, aktivitas, dan evaluasi. Nah, yang pertama itu adalah target. Target di sini maksudnya capaian pembelajaran atau CPMK. Nah, ini bisa berupa RPS yang bisa dilihat langsung atau diunduh oleh mahasiswa melalui e-learning STKIP Agama Hindu Amlapura. Nah, adapun media pembelajaran yang digunakan itu pertama ada namanya media tradisional atau otentik. Nah, ini digunakan untuk melatih motorik halus dan merasakan langsung pengalaman menulis sesuai dengan pakem aslinya, nyurat lontar, dan berupa daun rontal. Nah, kemudian yang kedua ada namanya media digital atau teknologi modern. Nah, ini digunakan untuk mempercepat pemahaman aturan pasang aksara dan memfasilitasinya dengan pembelajaran berbasis proyek digital. Itu seperti aplikasi Bali Simbar Dwi Jendra, papan ketik keyboard, Unicode, serta LMS, Learning Management System. Dan juga menggunakan Google Classroom untuk mengumpulkan tugas berupa foto, hasil guratan tangan, atau file ketikan digital guna mendapatkan umpan balik atau feedback. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya media cetak dan alat bantu visual seperti buku pedoman pasang aksara Bali dan video animasi tahapan goresan. Nah, komponen yang kedua itu saya menggunakan aktivitas atau metode atau proses belajar. Nah, di sini saya memakai interaksi 2 arah atau interaktif. Artinya, dosen bertindak sebagai fasilitator, sementara mahasiswa aktif merespon, berdiskusi, dan berkolaborasi. Kemudian komponen yang terakhir adalah evaluasi, asesmen atau alat ukur. Nah, di sini saya menggunakan rubrik penilaian kinerja. Nah, itu baik dalam
penilaian proses saat menulis, maupun penilaian produk pada hasil tulisan. Nah, ini artinya baik dalam kebenaran kaidah, pasang aksara, dan ugar-ugar, serta teknik goresan dan estetika atau kerapian, serta tingkat keterbacaan. Nah, metode pembelajaran yang saya gunakan adalah metode pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Nah, karena mampu menghasilkan produk nyata seperti sebuah transkripsi, cerita, kaligrafi aksara Bali, atau digitalisasi teks. Serta menggunakan metode demonstrasi atau pemodelan, metode drill atau latihan terbimbing, serta metode penugasan berbasis project atau project work. Nah, adapun referensi yang saya gunakan dan merupakan buku saya yang berjudul Grafologi Linguistik Lontar Bali serta Rerajahan Bali yang merupakan karangan saya sendiri beserta artikel yang bereportasi baik nasional maupun internasional. Nah, untuk itu mari kita simak video pembelajaran menulis bahasa Bali. Selamat sore adik-adik mahasiswa. Sore. Bagaimana kabarnya? Baik. Nah, sebelum materi kuliah ini saya mulai, izinkan saya untuk mengabsen dulu ya, biar tahu siapa yang hadir dan siapa yang izin. Yang pertama, atas nama Niwayan Anggita Putri. Kemudian yang kedua, Gusti Ayudonawati. Ketiga, Niwayan Mariat Nawati. Keempat, Ni Ketut Nilam. Kemudian berikutnya Komang Bagus Triadi Mahaputra. Kemudian Ni Nengah Apriyadi. Izin. Kemudian Iwayan Juniade. Kemudian I Kadek Mertejaya. Izin. Selanjutnya Putu Gede Pasek Suputra. Kemudian Ni Kadek Dwi Ariantini. Ni Wayan Indira Eka Maharani. Kemudian Ni Komang Ari Prasetyani. Selanjutnya Niluh Ari Meriantini. Oke, baiklah adik-adik, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah menulis aksara Bali yang diampu oleh saya sendiri, Pandai Gede Bramadika SPD MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan sejarah dari aksara Bali itu seperti apa. Nah, dulu itu diteliti oleh yang namanya Profesor Ragupira pada tahun 1956 yang berasal dari India. Nah, beliau meneliti tentang sastra-sastra beserta aksara-aksara yang ada di India tersebut. Sehingga menciptakanlah sebuah buku yang bernama Suara Wianjana. Nah, di balik buku ini akan mengupas tentang aksara apa saja yang pertama kali itu muncul hingga ke Nusantara sehingga bisa disebut dengan aksara Bali. Yang pertama ada namanya aksara Kharoshthi. Nah, aksara Kharoshthi ini berkembang di India Selatan. Nah, ini pertama kali aksara yang ditemukan di India Selatan. Nah, dari aksara Kharoshthi ini berkembanglah menjadi aksara Brahmi yang berkembang di India Utara. Nah, dari India Utara ini disebutlah aksara Brahmi hingga berkembang menjadi aksara Dewanagari dan aksara Pallava. Nah, ini tepatnya berkembang di daerah Pakistan. Nah, dari aksara Dewanagari ini dan aksara Pallava ini berkembanglah yang dibawa oleh pedagang India pada abad ke-4 Masehi. Nah, dari abad ke-4 Masehi ini disebarluaskanlah oleh pedagang India hingga berkembang di wilayah Nusantara yang disebut dengan aksara Kawi ataupun aksara Nusantara kuno. Nah, dari aksara Kawi ini ataupun aksara Nusantara kuno ini berkembanglah menjadi
aksara Jawa, aksara Bali, Bugis, hingga aksara Makassar. Nah, inilah rentetan dari aksara yang pertama kali ditemukan oleh Profesor Ragupira dan dikembangkan menjadi sebuah buku. Baik itu dari aksara Kharoshthi, kemudian berkembang menjadi aksara Brahmi, kemudian berkembang lagi menjadi aksara Dewanagari dan aksara Pallawa, kemudian dikembangkan oleh pedagang India pada abad ke-4 Masehi ke Nusantara, menjadilah aksara Kawi atau aksara Nusantara kuno. Dan berkembanglah ke daerah Jawa bernama aksara Jawa, kemudian ke Bali, kemudian ke daerah Bugis dan ke daerah Makassar. Nah, inilah sejarah singkat dari aksara pertama kali hingga ke Bali menjadi aksara Bali. Nah, ini dikembangkan pada tahun 1956. Nah, adapun soroh-soroh dari aksara Bali itu pertama ada namanya aksara suara, aksara Wianjana, kemudian dari manut kawigunannya itu disebut dengan aksara Wreastra, Swalalita dan aksara Modre. Nah, kemudian dari segi pengangge aksara itu namanya pengangge suara, pengangge arda suara dan pengangge tengenan. Nah, inilah soroh-sorohan dari aksara Bali. Nah, bentuk dan fungsi dari aksara Bali itu ada namanya aksara biasa. Nah, kenapa bisa disebut aksara biasa? Nah, aksara biasa ini meliputi aksara Wreastra yang ada 18 aksara. Dan aksara Swalalita itu terdiri 20 aksara yang biasa digunakan untuk bahasa Kawi, Bali Tengahan, kemudian Sanskerta, Kidung, Kekawin, Parwa, dan Sloka. Nah, aksara pertama itu ada namanya aksara Akara, Ikara, Ukara, Ekara, Aikara, Okara, kemudian Aukara, Nerambat, Celace, Kekantia, Demadu, Tetawa, Telatik, Sesapa, Sesaga, Lelenge, Gegora, Bekembang, Pekapal, Jejera. Nah, inilah 20 aksara Swalalita. Nah, kenapa bisa disebut dengan aksara biasa? Karena digunakan oleh krama Bali untuk menyurat, menulis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah yang disebut dengan aksara biasa yang terdiri dari aksara Wreastra yang berjumlah 18 dan aksara Swalalita yang berjumlah 20 aksara yang terdiri dari aksara yang ada di depan. Kemudian ada disebut dengan aksara suci. Itu meliputi aksara wijaksana atau bijaksana dan aksara modre. Nah, aksara bijaksana ini disebut dengan aksara inti, kepercayaan yang memiliki kesucian, kemudian memiliki kekuatan gaib, magis, magnetis, serta kekuatan niskala dan spiritual religius. Nah, ini bisa digunakan dalam pengobatan, meliputi usada, kemudian meliputi juga dengan aksara-aksara yang ada di dalamnya, seperti dasa aksara, panca aksara atau 5 aksara, kemudian ada catur aksara, papat aksara, tri aksara, tigang aksara, dwi aksara, kali aksara, miwah eka aksara, silih sinunggil asiki aksara. Nah, contohnya seperti ini. Aksara bijaksana atau wijaksana, contohnya seperti ini. Yang pertama ada ong, kemudian ada ang, ah, kemudian ada aksara ang, ung, mang, kemudian sang, bang, tang, ang, ing, kemudian ada nang, mang, sing, wang, yang. Nah, inilah contoh dari aksara bijaksana. Apakah kalian pernah melihat aksara seperti ini? Nah, ini biasanya aksara ini digunakan di dalam ritual-ritual keagamaan Hindu, pacarayatnya dan sebagainya. Nah, inilah kebanyakan yang digunakan yang meliputi aksara-aksara ini, aksara wayah. Nah, ini juga meliputi bagian yang contoh yang kedua. Itu ada namanya eka aksara atau satu, ang ah dewi aksara, ang ung mang tri aksara. Kemudian ada sang bang tang ang ing, ada panca brahma, ada panca aksara, nang mang sing wang yang. Kemudian ada dasa aksara, sang bang tang ang ing, nang mang sing wang yang. Nah, kemudian juga ada catur dasa aksara atau 14 aksara, ong, ang, ung, mang, sang, bang, tang, ang, ing, nang, mang, sing, wang, yang. Kemudian sad dasa aksara atau 16 aksara itu pertama aksaranya itu adalah ong, ang, ah,
ang, ung, mang, sang, bang, tang, ang, ing, nang, mang, sing, wang, yang. Nah, inilah deretan dari aksara bijaksana ataupun aksara modre. Nah, aksara modre ini adalah, nah kemudian kita lanjut ke aksara modre. Aksara modre ini digunakan untuk kesaktian, japa mantra, kemudian doa-doa yang digunakan untuk usada dalam pengobatan. Nah, ini memiliki aksara-aksara yang dikatakan wayah atau sangat lama. Sehingga yang biasa menggunakan aksara ini adalah seperti dukun, sulingge, hingga praktisi spiritual, karena aksara ini berisi kerakah modre. Ada kerakah padma, miwah kerakah modre aji grigo. Nah, dari aksara ini ketiganya, baik itu aksara Wurayastra, Swalalita maupun aksara modre, adakah yang belum paham atau ada yang perlu ditanyakan terkait tentang aksara ketiganya, baik itu aksara Wurayastra, Swalalita maupun aksara modre? Nah, untuk waktu yang persilakan kepada adik-adik mahasiswa. Yang pertama silakan, yang kedua dan yang ketiga saya kasih 3 pertanyaan atau 3 penanya seputaran tentang definisi dari aksara Bali. Ayo, silakan. Silakan Indira. Baik, perkenalkan nama saya Niwayan Indira Eka Maharani, NPM 242003. Di sini saya akan bertanya mengenai yang tadi Bapak jelaskan, ada aksara Wurayastra dan juga aksara Swalalita. Tetapi yang saya lihat di depan hanyalah contoh aksara Swalalita saja. Untuk aksara Wurayastranya bentuknya seperti apa? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Indira. Sangat bagus sekali pertanyaannya. Nah, baiklah, dari pertanyaannya Indira tadi terkait tentang aksara Wurayastra yang berjumlah 18, kemudian aksara Swalalita itu berjumlah 20 aksara. Nah, inilah bentuk dari aksara Wurayastra. Yang pertama ini ada namanya aksara ha, na, ca, ra, ka, da, ta, sa, wa, la, ma, ga, ba, nga, pa, ja, yatnya. Nah, inilah 18 aksara Wurayastra. Kenapa jumlahnya 18 dan kenapa di Jawa itu jumlahnya 20? Yang membedakan hanya 2, telatik sama demadu. Tadi kan sudah diulas di aksara Swalalita. Kalau di Bali ada 18, kalau di Jawa itu 20 aksara. Yang membedakan telatik sama demadu saja. Nah, inilah bentuk dari aksara Wurayastra. Kemudian penanya selanjutnya ada lagi? Silakan. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niwayan Anggita Putri dengan NIM 252001. Di sini saya ingin bertanya, Bapak, bagaimana cara penulisan aksara modre dan bagaimana cara membacanya? Terima kasih. Baik, pertanyaan yang sangat bagus dari Anggita yang menanyakan bagaimanakah bentuk dari aksara modre, kemudian bagaimanakah cara menulis serta membacanya. Baik, saya akan praktekkan cara menulis dari aksara modre. Nah, inilah bentuk dari aksara modre yang pertama. Dibaca apa? Ada yang tahu? Ini namanya aksara apa? Tadi kan sudah diulas di aksara modre. Nah, inilah namanya aksara dasa aksara atau dasa bayu yang digunakan ketika orang energinya kurang atau on bayunya atau tenaganya kurang. Nah, aksara ini bisa diucapkan, kemudian dimasukkan menggunakan media air, diminum, maka energi kita akan kembali jika orang tersebut sidi dalam mengucapkan mantra ini. Nah, ini dibaca apa? Baca ong. Ini dibaca apa?
Ini baca apa? Ini baca apa? Ini baca apa? Ini baca apa? Ini baca apa? Dibaca apa? Ini Chandra Nara Windu dibaca N sama G. Kalau digabung dibaca apa? Pertama ini. Apa lagi? Lanjut apa? Ong eng ang kesama lu apa? Dibaca apa? Coba dibaca. Ong eng ang sama lu ayang. Ayah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apa lagi? 8. Lagi 2 apa? Siapa yang bisa menemukan? Lagi 2 apa? Ayo. Ayo. Lagi 1 apa? Lagi 1 apa? Ayo dibaca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ong eng ang sama luayaung. Re. Nah, inilah namanya aksara dasa aksara atau dasa bayu yang digunakan untuk memberikan energi di dalam tubuh ketika orang tersebut merasa lemas. Nah, aksara inilah diucapkan oleh dukun, sulinggih ataupun pelaku spiritual agar orang tersebut hilang penyakitnya, kembali segar bugar di dalam tubuhnya. Nah, inilah pertanyaan dari Anggita yang sudah saya jawab. Bentuk aksaranya, kemudian cara membacanya, kemudian adakah lagi yang mau bertanya? Silakan, Mang Adi. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Komang Mogas Tradi Mahaputra, Prodi Pendidikan Bahasa Bali dengan NPM 252005. Di sini saya ingin bertanya, menurut pendapat Bapak, mengapa aksara Modre disebut sakral dan susah untuk dibaca? Apakah ada triknya dalam membaca itu, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang ketiga dari Komang Adi. Kenapa disebut sakral dari aksara Modre ini? Apakah ada trik dalam membaca? Memang katakanlah aksara sakral, suci, kan oleh para sulinggih, para penekur spiritual dalam hal japa mantra, kediatmikan, kesaktian, menghidupkan cakra dan kundalini cakra di dalam tubuhnya, sehingga dari tubuhnya itu bisa mengeluarkan energi. Bisa kita tarik dari energi atas. Pertama kita keluarkan energi, kemudian menuju matahari, dari matahari kita tarik menuju ubun-ubun, kemudian merasakan di sekujur tubuh terasa badan digerayang-gerayang semut, kemudian keluar dari telapak kaki, kemudian lagi kita keluarkan energi, kemudian keluar dari ubun-ubun masuk ke energi bulan, tarik energi bulan masuk ke ubun-ubun, keluar dari belakang kepala. Nah, kemudian yang ketiga tarik, keluarkan lagi energi, tarik dari bintang, kemudian masukkan ke dalam tubuh, keluar dari telapak tangan, kaki, sendi-sendi dan lubang-lubang yang ada di dalam tubuh, sehingga 21 cakra itu bisa hidup jika kita mengamalkan yang namanya aksara Modre. Nah, bagaimanakah trik dalam membaca aksara Modre? Itu sangat gampang, cuma yang dibikin susah itu seperti greguhnya ini. Nah, saya kasih contoh lagi aksara yang tentang aksara Modre.
Nah, inilah seni dari aksara Modre. Ada yang bisa membaca aksara ini? Pasti terasa sulit. Memang sulit. Karena ada trik dan tipnya dalam membaca ini. Ini sebenarnya variasi. Yang dibaca adalah aksara ma sama ini. Dibacalah merang. Nah, itu definisi simpelnya. Ini hanya variasi saja, biar kalian dikecoh, biar tidak kalian bisa baca aksara Modre. Sebenarnya kalau dibaca itu ternyata gampang. Itulah kenapa dibikin pingit aksara Modre. Nah, itu tip dan trik saya dalam memberikan pemahaman tentang aksara Modre. Kemudian apa lagi? Ayo. Ya, karena sudah sudah saya bahas tentang pertanyaan yang ketiga, baik pertanyaan pertama tentang Wurayastra, kemudian pertanyaan kedua tentang aksara Modre bentuknya, kemudian yang ketiga bagaimanakah bentuknya dan bagaimana trik dan sakralnya di mana. Nah, inilah rangkaian dari aksara Bali. Nah, dari ketiga pertanyaan itu apakah sudah bisa dipahami? Sudah. Jika sudah, materi kali ini kita cukup sampai di sini saja dan kita bertemu di pertemuan minggu depan. Selamat sore. Karena materi sudah dijelaskan tadi di kelas, sekarang saya sebagai dosen pengampu Prodi Pendidikan Bahasa Bali akan mengakhiri pertemuan pada materi kuliah ini. Nah, semoga video ini bisa menjadi acuan dalam proses penilaian sertifikasi dosen pada tahun 2026. Nah, untuk itu saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Rahayu.